Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara terkasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Senang sekali lagi kita boleh bertemu dalam renungan harian channel PSJQ Sembiring. Saudaraku, kita mengawali hari ini dengan bersama-sama kita memuji dan menyembah nama Tuhan. Terlebih kita akan bersama-sama merenungkan firman Tuhan. Kiranya dalam satu hari ini kita hidup dengan menyenangkan hati Tuhan. Namun sebelumnya mari kita bersatu di dalam doa. Bapa, kami bersyukur, terima kasih Tuhan Yesus yang baik. Kami menaikkan pujian kami dan syukur kami atas segala kemurahan Tuhan, atas segala berkat, atas segala kebaikan yang Tuhan taruh dalam kehidupan kami. Keluarga lepas keluarga, kami bersyukur ya Bapa. Dan sekali lagi Tuhan, Engkau memberikan kami hari yang baru, berkat yang baru boleh kami terima. Dan pada hari ini ya Tuhan, kami akan melakukan setiap aktivitas kami, pekerjaan kami, rutinitas kami. Kiranya ya Tuhan, Engkaulah yang menolong dan menyertai kami sepanjang satu hari ini. Keluar masuk kami dalam kegiatan kami, Bapa, kuat kuasa-Mu lah yang menolong kami semua. Terima kasih Tuhan Yesus, kami mau serahkan kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Kita naikkan pujian kita naikkan sembah kita kepada Tuhan. Hanya dekat kasih-Mu Bapa, jiwaku pun tentram. Engkau menerimaku dengan sepenuhnya, walau dunia melihat rupa, namun Kau memandangku sampai ke Mari kita berdoa. Bapa di dalam sorga, kami memuji kebesaran-Mu Tuhan, bahwa pagi hari ini Tuhan yang telah menghantar kami semua, dan kami percaya hari ini kami akan menemukan kemurahan lepas kemurahan-Mu, mujizat lepas mujizat,
Dan kami percaya Tuhan bahwa pagi hari ini ada sukacita kembali, damai bagi kami semua. Kami mengawali dengan firman-Mu, Tuhan tuntun. Tolong kami semua dengan pengertian-pengertian yang datangnya daripada sorgawi. Terima kasih Tuhan, kami sambut firman-Mu. Haleluya. Amin. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus, selamat pagi bagi kita semua. Kiranya senantiasa hari ini kita dalam damai, sukacita, dan sejahtera dari Tuhan kita, Yesus Kristus. Mari Bapak Ibu Saudara, sebelum kita beraktivitas, kembali menghadapi dunia, kembali untuk berjuang, ya Bapak Ibu Saudara, kita mau mengawalinya untuk membaca satu bagian firman Tuhan bersama-sama untuk kita semua di bawah satu tema, sukacita yang tetap menyala dalam penderitaan. Firman Tuhan terdapat di dalam Yakobus pasal yang pertama, ayat kedua dan ayatnya yang ketiga. Demikian firman Tuhan. Saudara-saudaraku, anggaplah sebagai suatu kebahagiaan apabila kamu jatuh dalam berbagai-bagai pencobaan, sebab kamu tahu bahwa ujian terhadap imanmu itu menghasilkan ketekunan. Bapak Ibu Saudara, Rasul Yakobus memberikan perspektif yang sangat radikal, menganggap pencobaan itu sebagai sebuah kebahagiaan. Kita tidak ada ya Bapak Ibu Saudara bahwa yang bercita-cita hidup kita mau penuh dengan pencobaan. Sepertinya tidak ada ya. Kalaupun kita bisa dipilih, ya bisa memilih, ya tidak ada orang yang mau dicobai. Tidak ada orang yang mau mengalami tantangan, rintangan, sakit, penyakit, kayaknya tidak ada ya. Nah tetapi kendati pun itu harus terjadi Bapak Ibu Saudara ya. Nah itu bukan berarti kita menyukai rasa sakit. Kita bukan berarti menginginkan penderitaan jiwa kita atau tubuh kita. Tetapi melainkan kita bersukacita karena ya ada tujuan mulia di balik ujian. Bapak Ibu Saudara, kalau kita sekolah yang dibahas oleh guru kita dalam mendekati ujian adalah pembelajaran lepas pembelajaran. Yang perlu kita ketahui bahwa tidak ada pencobaannya, tetapi bahwa Tuhan menguji setiap kita. Tuhan tidak mencobai siapapun. Ya, nah maka kalau kita ujian, guru tidak mengumumkan, anak-anak saat ini waktunya pencobaan ya, tidak. Ya, tapi waktunya ujian, tanggal ujian. Dan supaya Bapak Ibu tahu bahwa waktu guru yang mengadakan ujian, sesungguhnya keinginannya itu muridnya supaya lulus atau supaya muridnya gagal. Kalau guru mengadakan ujian, sekolah mengadakan ujian, apa sih keinginan hati mereka kok ngadain ujian itu? Tujuannya apa? Ya, apakah mereka menginginkan muridnya gagal? Saya kira tidak. Dia menginginkan justru berhasil dan memang harus diuji. Maka Bapak Ibu Saudara, bahwa masalah adalah alat pembentuk dari Tuhan untuk memurnikan iman kita, mengikis karakter yang buruk dan menghasilkan ketekunan. Maka tanpa ujian, iman kita tidak pernah menjadi dewasa dan tangguh. Maka setiap kita harus menyadari bahwa ada rencana indah Allah di dalam setiap ujian yang ada dalam kehidupan kita semua, dalam tantangan kita semua. Tidak ada yang tujuan Allah supaya kita mati tidak berdaya atau kita sengsara sampai matinya. Tidaklah demikian. Tetapi ada tujuan Allah yang baik. Yang pertama, Bapak Ibu Saudara, yang akan kita pelajari yakni adalah ubah perspektif kita. Bahwa berhenti bertanya mengapa ini terjadi kepadaku, dan mulailah bertanya, Tuhan, apa yang ingin Engkau ajarkan lewat hal ini? Kita harus mengubah cara kita yang mempertanyakan sebuah situasi kepada Tuhan, seolah-olah situasi itu tidak baik bagi kita dan seolah-olah kita paling tahu apa yang paling baik bagi kita. Tetapi kita minta dan bertanya kepada Tuhan, Tuhan, Engkau mau apa? Apa yang ingin Kau agar aku lakukan di dalam situasi ini? Bahwa karena kita tahu kalau titik berangkatnya adalah Tuhan punya rencana, maka kita tanya rencana itu kepada Tuhan. Kalau di dalam ujian ada sebuah berkat Tuhan, maka yang kita tanya terhadap ujian itu adalah Tuhan. Maka Bapak Ibu Saudara, agar kita mampu melewatinya, maka kita ubah perspektif kita untuk tidak hanya sekedar, ya Bapak Ibu Saudara,
mempertanyakan kondisi-kondisi kita dan kekuatan kita, tapi justru kita harus bertanya kepada Tuhan terhadap peristiwa ini, apa yang harus kita lakukan berdasarkan firman Tuhan. Yang kedua, tetap mengucap syukur. Bapak Ibu Saudara, ada orang yang memang tidak bisa mengucap syukur, dan orang itu adalah orang yang sombong. Karena untuk mengucap syukur, dia mengucap syukur karena apa? Karena semua karena dia, semua olehnya, semua karena upayanya, maka dia ucap syukur pada siapa? Dan tanpa disadari bahwa juga banyak sekali orang Kristen yang tidak menaikkan syukurnya di hadapan Allah. Semua ini karena latar belakangku, semua ini karena pendidikanku, semua ini karena keluargaku, semua ini karena kerja kerasku. Ya, dengan menyatakan demikian teman-teman, kita menjadi orang-orang yang sombong. Kita tidak melihat ada sebuah invisible hand, ada sebuah tangan yang dahsyat yang menolong kita semua. Dan biarlah berkat yang Bapak Ibu alami itu tidak mendatangkan celaka bagi kita, selama perspektif kita tentang berkat Tuhan adalah kesempatan yang Tuhan beri bagi kita. Maka teman-teman, salah satu yang memurnikan motivasi kita, sesungguhnya membuat kita tetap lurus agar melihat bahwa ini cara Tuhan, adalah jangan berhenti mengucap syukur. Temukan minimal ada 3 hal kecil yang bisa disyukuri setiap hari, bahkan di masa-masa yang sulit. Bahkan firman Tuhan mengajarkan kepada kita ya, untuk mengajari setiap kita menghitung hari-hari kita, untuk kita memperoleh hati yang bijaksana. Menghitung hari-hari tentu saja itu melihat ke belakang, bukan melihat ke depan yang tidak kita ketahui. Dan kita melihat ke belakang Bapak Ibu Saudara, lebih banyak pertolongan Tuhan atau lebih banyak pencobaan. Saya kira mulai dari kita bangun tidur, penyertaan Tuhan, perlindungan Tuhan lebih banyak bagi kita semua. Maka biarlah kita memiliki hati yang bijaksana untuk melihat hal tersebut. Yang terakhir Bapak Ibu Saudara, Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan Yesus bersama dengan teman-teman yang lain, fokus pada proses. Utamakan pertumbuhan karakter pribadi Anda daripada sekedar jalan keluar yang instan. Kita perlu menyadari Bapak Ibu Saudara, kalau engkau hari ini sedang mengalami pergumulan, tantangan, bahwa engkau harus melihat bahwa ada pembentukan karakter yang Tuhan mau. Ibarat seorang pemahat yang sedang memahat sebuah gambar yang indah dan unik, baik itu batu maupun itu kayu. Kalau kayu itu bisa bersuara, tentu saja dia merasakan sakit. Kalau batu itu bisa mengeluh, tentu dia bisa mengeluh waktu pahat itu menghancurkan bagian-bagiannya. Tetapi Bapak Ibu Saudara, apa yang terjadi? Alhasil ketika batu dan kayu itu ada di tangan pemahat, hasilnya cantik dan dapat kita kagumi. Maka Bapak Ibu Saudara, pengikisan karakter yang buruk, pembentukan karakter itu menjadi penting bagi kita sebagai orang percaya. Karena kita tidak lagi hidup dengan prinsip-prinsip manusia lama, tapi prinsip manusia baru di dalam Yesus Kristus Tuhan kita. Terpujilah Tuhan Yesus, mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, firman-Mu menguatkan kami semua. Sebelum kami melangkah dan beraktivitas, Engkau tolong kami, untuk kami boleh mengerti tujuan dan rencana-Mu dalam hidup kami semuanya. Engkau menolong kami semua, keluarga kami, dimanapun mereka berada, yang bertalian darah dengan kami. Hari ini dalam aktivitas kami, Engkau yang menjaga, melindungi, dan menyertai kami semua. Kendaraan yang kami gunakan dan jalur yang kami lalui ada di dalam kuasa-Mu. Terima kasih Tuhan, kami sudah berdoa dan bersyukur. Jemaat, teman-teman sekalian, Bapak Ibu Saudara, terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada engkau dan memberi engkau damai sejahtera. Kasih karunia daripada Allah Bapa di sorga, dan cinta kasih daripada Tuhan kita Yesus Kristus, penyertaan dan penghiburan yang sempurna dari Allah Roh Kudus menyertai kita semua hari ini, esok, bahkan sampai Maranatha. Ia datang menjemput kita sebagai orang kudus-Nya. Di dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus, yang juga telah senantiasa mengajar kita berdoa, doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami dari yang jahat.
kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin.